kebahagiaan kita di dunia, ya, tapi juga mendatangkan kebahagiaan nanti di akhirat. Beda dengan ilmu dunia, dia hanya mendatangkan keuntungan, atau bahkan ada yang belajar ilmu dunia untuk kemudaratan atau kemaksiatan. Nah, jadi kalau dunia ilmu dunia itu hanya untuk dunia saja. Oleh karena itu sudah semestinya, apalagi kita ini adalah madrasatul ula atau pendidik pertama di dalam keluarga, walaupun kita sesibuk apapun, ya, sesibuk apapun kita di rumah, paling tidak kita harus beri waktu kita jangan belajar kalau ada waktu, ya, tapi kita belajar, kita pastikan kita ada waktu untuk belajar, seperti itu jamaah sekalian. Jadi kita lihat di luar sana, orang-orang yang berilmu itu pasti akan dihargai. Orang-orang yang berilmu pasti akan dihormati, karena jelas Allah Subhanahu wa taala bilang tadi akan diangkat beberapa derajat. Kemudian yang ketiga, orang yang berilmu. Yang ketiga, orang yang berilmu itu diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan itu banyak jemaah sekalian. Ya, kebaikan itu kebahagiaan, ketenteraman jiwa, kesenangan di dalam keluarga, kenyamanan, damai, itu semua adalah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan salah satu bentuk kesyukuran kebaikan yang Allah berikan kepada kita adalah kita mempelajari ilmu agama kita. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Ya, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan, maka akan dimudahkan baginya memahami ilmu agama. Ya. Jadi orang-orang yang mendapatkan kebaikan itu adalah mereka yang Allah mudahkan untuk memahami agama mereka ini. Itu merupakan salah satu kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian keutamaan dari orang berilmu juga, para malaikat ya diperintahkan oleh Allah sujud kepada Adam disebabkan karena ilmu. Ilmu apa? Ilmu taat, patuh, tunduknya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika disuruh sujud oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis yang enggan, iblis yang takabur, sombong, dia tidak mau sujud kepada Adam. Padahal itu adalah perintah dari Sang Pencipta, Sang Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ilmu itu adalah cahaya. Ya, dan cahaya itu diberikan kepada orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Jadi kalau ilmu itu akan sulit masuk ke dalam hati kita, ya, kalau hati kita ini masih banyak noda, masih banyak kemaksiatan yang kita lakukan. Dan mudah-mudahan dengan ilmu ini juga, ya, kita mudah-mudahan pelan-pelan untuk meninggalkan ya hal-hal yang tidak bermanfaat, apatah lagi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pokok pembahasan kita pada hari ini itu yang pertama adalah pengertian atau arti dari fikih. Ya, mungkin ibu-ibu sini yang pernah sekolah MTS atau MAN, Madrasah Aliyah, ya mungkin pernah belajar istilah-istilah seperti ya fikih. Ya. Tapi kalau yang umum ya sama-sama kita belajar hari ini insyaallah. Oke. Jadi yang belum pernah mendapatkan istilah-istilah seperti ini, mudah-mudahan kesempatan yang baik ini kita pergunakan dengan baik untuk kita belajar. Ya. Kemudian kita juga akan membahas tentang ilmu fikih secara umum. Ini kita harus tahu dulu gambaran fikih ini apa sebenarnya, supaya nanti kalau kita masuk di pembahasan tentang bersuci apa segala macam, kita tidak bingung lagi. Ini Ustaz kenapa dalil terus? Ya memang seperti itu.
Pelajaran fikih, ilmu fikih ya harus ada dasarnya, harus ada dalilnya juga, harus ada asasnya seperti itu. Yang pertama, oke. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah orang yang mengetahui wajibnya sholat, wajibnya puasa, wajibnya zakat, wajibnya haji, kemudian sunnahnya menikah, haramnya minum khamar, disebut sebagai orang yang faqih, orang yang paham terhadap agamanya? Ya, jawabannya belum tentu. Jawabannya belum pasti. Ya, orang yang memahami agamanya secara mendalam, secara mendetail, ini bahasa tinggi semua ini. Ya, mudah-mudahan dipahami. Secara rinci, ya, itu ada dalam pelajaran fikih ini. Ya, ini ada dalam pelajaran fikih. Jadi tidak sekedar kita tahu bahwa sholat itu wajib, tapi kita tidak tahu apa pembatal sholat. Ya, apa saja yang harus kita lakukan ketika sholat. Bolehkah kita sikat gigi saat berpuasa? Apakah dia sunnah atau makruh? Ya, kemudian kadar zakat itu berapa? Dan lain-lain, itu semuanya ada dalam pelajaran fikih. Dan seperti itu. Nah, jadi fikih itu secara bahasa, ya, secara bahasa Arab, itu berasal dari bahasa Arab, artinya pemahaman. Ya, fikih itu artinya apa? Pemahaman. Ya. Pemahaman yang apa? Pemahaman yang mendalam, pemahaman yang detail, pemahaman yang rinci terhadap ilmu fikih yang mas sekalian. Ya, tidak mengapa tidak ada yang fokus, mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik. Allah sebagaimana Allah berfirman, "Ma nafqahu katsiran mimma taqul." Kami tidak banyak mengerti, paham tentang apa yang kamu katakan. Di sini ada kata kata nafqahu, artinya itu pemahaman. Ini secara bahasa saja ya. Jadi dari bahasa Arab dia pemahaman. Selanjutnya, fikih secara istilah. Tadi secara bahasa, sekarang secara istilah. Ini yang paling penting. Fikih secara istilah adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat. Syariat apa? Ya tentu syariat Islam. Di dalamnya berisi tentang hukum-hukum. Ya, hukum orang yang membuat kriminal misalnya. Hukuman ini khususnya dalam Islam ya, bukan dalam negara undang-undang seperti yang di dalam undang-undang negara kita. Memang ada hukum-hukum Islam yang dimasukkan, tapi tidak semua. Seperti bunuh, dibayar bunuh, itu tidak ada dalam negara kita. Ya, potong tangan yang bagi pencuri tidak ada dalam negara kita. Dalam undang-undang Indonesia itu adanya cuma menikah misalnya, ada talak, ada warisan, ada apa? Zakat. Nah, semua yang berkaitan dengan uang itu biasanya negara ambil semua. Ya. Tapi tidak mengapa, memang seperti itu negara kita. Nah, jadi fikih itu tentang hukum-hukum syar'i, syariat yang berkaitan dengan perbuatan. Ya, yang pertama perbuatan, perkataan yang bersifat praktek, yang bersifat praktek. Nanti kita jelaskan apa saja perbuatan, apa saja amalan-amalan yang bersifat praktek. Lanjutannya yang diambil dari dalil-dalil yang bersifat terperinci. Ya, ibu-ibu sekalian, mungkin ada yang belum tahu dalil ya. Dalil itu artinya apa? Dasar hukum. Kalau misalnya dalam undang-undang negara kita, kalau orang yang ditilang harus ada undang-undangnya. Nah, itu namanya dalil dalam bahasa Arab. Ya, orang yang mau misalnya talak 1, talak 2, talak 3, apa yang membuat penyebab itu harus ada dasarnya, dalilnya, seperti itu. Ada undang-undangnya. Nah, bahasa gampangnya ada undang-undang. Oke, tidak tahu. Oke, kita lanjut. Tadi
penjelasan fikih secara istilah. Nah, sekarang pembahasannya yaitu ilmu fikih, artinya ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan, perkataan yang bersifat praktek. Nah, jadi fikih secara umum ada dua. Ya, fikih secara umum ada dua. Ada dua. Fikih apa tadi artinya? Pemahaman. Pemahaman. Ya, jangan lupa ya, fikih artinya pemahaman. Nah, ini dibagi menjadi dua secara umum. Ada fikih ibadah, ya. Yang pertama, ada fikih muamalat. Ya. Fikih ibadah itu adalah yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Itu fikih ibadah. Ya. Hubungan kita dengan yang menciptakan, hubungan kita dengan yang tempat kita bergantung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oke, contohnya apa? Fikih ibadah contohnya apa? Contohnya sholat, ya, puasa, zakat, haji, itu adalah fikih ibadah. Ya, itu adalah apa? Fikih ibadah. Baik itu yang wajib, kan ada itu apa? Ibadah itu ada yang wajib, ya, yang harus kita betul-betul kerjakan. Kalau tidak kerjakan maka berdosa. Nah, seperti kita sudah bahas waktu pertemuan pertama, ya, dosa daripada orang yang tidak sholat yang sangat besar, ya. Kemudian ada juga ibadah yang sunnah, yang apabila kita kerjakan maka kita telah mendapatkan pahala dan mengikuti contoh dari Rasulullah. Kalau kita tinggalkan maka kita tidak mendapatkan apa-apa dan tidak mendapat dosa, dan kita rugi juga, ya, tidak mengamalkan sunnah. Karena sunnah ini yang menyempurnakan ibadah-ibadah wajib kita. Kemudian selanjutnya yaitu fikih muamalat. Kita pelan-pelan saja. Fikih muamalat yaitu ibadah yang berkaitan hubungan kita dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, fikih muamalat adalah hubungan ibadah kita dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam fikih muamalat ini dibagi lagi. Ya. Terlalu banyak ya kayaknya. Dibagi-bagi terus. Memang seperti itu pelajaran fikih, ya. Cabang-cabangnya itu kayak akar pohon, ya, bercabang-cabang. Makanya kalau tidak heran lagi kalau kita mendapatkan ada perbedaan-perbedaan dalam sholat misalnya, betul ya? Ada perbedaan-perbedaan dalam pandangan penetapan hukum Islam misalnya. Nah, itu semua memang dalam fikih itu seperti itu. Dan kita tidak perlu mencela orang yang melakukan seperti ini. Kalau dia memang berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka ya seperti itu memang pemahamannya. Kita tidak perlu mencela. Ya. Nah, fikih muamalat ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah muamalat harta, ya, muamalat harta atau disebut dengan mal, ya. Ada biasa terdengar zakat mal, ya, zakat harta. Nah, jadi ada muamalat yaitu hubungan apa tentang harta kita, tentang harta kita. Misalnya, saya kasih contoh ya, misalnya jual beli. Nah, jual beli itu masuk dalam muamalat harta, jual beli. Sewa menyewa. Jadi agama kita ini sangat sempurna, aturannya memang sangat detail sekali. Tidak ada agama yang hukum-hukumnya itu sedetail agama Islam, ya, hanya dalam agama Islam saja. Kemudian utang piutang. Nah, utang piutang ini banyak ini. Jadi dalam masalah utang piutang pun
itu diatur di dalam agama kita. Memang seperti itu, kalau mau masuk surga itu memang harus taat banyak aturan, ya. Orang yang mau tes polisi misalnya harus banyak persyaratan yang harus dia penuhi. Mau tes tentara, tes PNS, apa segala macam, harus ada persyaratan-persyaratan yang harus dia penuhi. Seperti itu juga masuk surga itu ya tidak mudah. Nah, harus ada upaya-upaya kita, usaha-usaha kita untuk ya bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua, yang tadi fikih muamalat harta. Sekarang muamalat keluarga. Ya, yaitu hubungannya dalam masalah keluarga. Ya. Dalam masalah keluarga. Contohnya nikah. Ya. Nikah itu bagaimana cara khitbah? Apa khitbah? Melamar ya? Melamar. Kalau orang Sulawesi bilang apa? Ya? Itu loh. Pokoknya itu lah saya lupa. Walaupun saya lama di Sulawesi tapi saya lupa. Saya nggak tahu jawab. Orang Jawa bilang apa itu yang lamaran? Ya. Ya. Oh, Bukaan. Lamaran saja ya. Ya, Masya Allah. tutu. Kemudian ada namanya talak. Nah, ini yang bahaya juga, talak. Jadi talak itu hanya bisa laki-laki saja, perempuan tidak bisa. Makanya katanya Perempuan bertalak 1000 kali pun tidak terjadi ngerti tuh Papaji. terjadi talak. Nah, kalau laki-laki ada talak 1, 2 dan yang bahaya kalau 3. Ya, itu rujuknya susah. Rujuknya susah. Jadi hati-hati. Dan sampai permasalahan dalam keluarga itu ada kata talak, ya, itu sangat berat. Kalau itu cuma perkataan saja, tapi sangat berat. Seperti menikah, saya terima nikahnya, cuma perkataan saja, tapi langsung jadi, ya, langsung jadi menikah, jadi suami istri. Kemudian dalam keluarga ada masalah cerai juga, ada masalah warisan juga, ini banyak. Kemudian yang ketiga ada muamalat peradilan. Ini peradilan yang memutuskan hukum. Misalnya memutuskan hukum tindak kriminal, ya, tindak pidana kriminal, atau contoh juga ya kejahatan, pencurian, perampokan, dan pelanggaran-pelanggaran yang di situ diberikan hukuman. Nah, ini adalah muamalat peradilan atau bahasa Arabnya al-qadha, ya, al-qadha, peradilan. Ya, mudah-mudahan ada gambaran ya, walaupun memang agak rumit, tidak apa-apa, ini sambil jalan, insya Allah nanti dipahami secara pelan-pelan. Jadi kalau pelajaran begini nih memang kita tidak banyak ketawa. Harus serius amat Pak. Jangan tegang-tegang. Dan saya memang orangnya tidak terlalu lucu, ya. Jujur amat Pak. Kebanyakan seriusnya. Ayo kita Kemudian tertawa. Jadi ada ustadz yang ketawa-ketawa ya buat humor-humor. Ya ada juga yang ya bawaannya serius mulu. Termasuk Mudah-mudahan saya. nanti saya. Termasuk saya ya ketinggalan. Baik. Selanjutnya ada muamalat hukum internasional. Ya, Banyak amat Masya Pak. Allah, Banyak di plat dalam berarti Islam ya. juga ada hukum internasional. Sudah 4. Jadi makanya di Madinah itu pas Rasulullah hijrah itu memang Madinah itu sebuah negara, ya, sebuah negara, bukan lagi kota atau suku-suku. Memang Rasulullah itu memimpin sebuah negara yang besar. Kemudian itu dari Khalifah Umar itu yang sampai di Romawi, sampai di Italia, ada yang sampai Spanyol. Memang itu Islam dulu itu sangat besar, ya. Kemudian hukum internasional itu misalnya hubungan antara negara, Bilateral. ya, antara negara Islam maupun dengan negara-negara yang bukan Islam, baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang. Hubungan internasional itu ada masalah jihad, ya, masalah jihad. Ya, jangan menganggap jihad itu teroris ya. Tidak, Islam tidak boleh seperti itu ya. Memang ada dalam Islam pelajaran jihad sendiri. Ya, jihad ada 2. Kalau orang tahu bahasa Arab pasti akan tahu makna jihad ini. Jihad itu jahada yajidu. Maknanya artinya bersungguh-sungguh.
Ya, bersungguh-sungguh. Ya, ada jihad dalam peperangan, ada jihad menuntut ilmu seperti ini saat ini namanya berjihad. Ya, berjihad menuntut ilmu. Jadi pada saat perang itu, perang yang terjadi di zaman Rasulullah itu, sebagian sahabat ada yang pergi perang, ada yang tidak pergi perang. Kenapa? Karena yang tidak pergi perang itu mereka menuntut ilmu supaya memberikan pelajaran-pelajaran, memberikan ilmu kepada yang tidak pergi perang, memberikan peringatan. Kalau semuanya pergi perang, mati semua. Ya. Jadi harus ada yang tinggal belajar seperti ilmu ini, menuntut ilmu masyaallah. Ini namanya berjihad. Jadi jangan sempit pikiran kita tentang jihad. Jihad itu teroris apa tidak? Ya, dalam Islam memang ada pelajaran. Baik, selanjutnya yaitu 4 tadi tentang muamalat, yaitu ada masalah harta, masalah keluarga, masalah peradilan, dan masalah hukum internasional. Baik ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik orang adalah yang panjang umurnya dan berkualitas amalannya. Ya. Kalau kita tidak panjang umur, paling tidak amalan kita ini berkualitas. Caranya bagaimana? Ya, yang jelas caranya adalah kita belajar pelajaran fikih ini supaya amalan kita itu berkualitas. Jadi kalau rukuk tidak langsung cepat-cepat, ya, kayak dikejar ya. Jadi rukuk ada namanya tuqmanina. Nah, ini dalam pelajaran fikih ada. Jadi berhenti sejenak. Kalau kita tahu ilmu fikih, insya Allah amalan kita yang jadi berkualitas. Kalau misalnya kalau ibu jualan, kalau makanannya ya tidak berkualitas juga mungkin akan sulit datang pembeli seperti itu. Ini salah satu ya, tapi tidak berarti tidak berkualitas tidak laku. Banyak yang tidak berkualitas tapi laku. Baik, ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tadi kita sudah membahas tentang pengertian. Mohon maaf ini sampai jam berapa ya? Takutnya nanti kelewatan terlalu lama. Jam 5 Jam 5 ya? Ini baru 20 menit, masih 40 menit lagi. Jam 5 kurang lah Ustaz. Kita ada ketemu. Baik. Selanjutnya sumber hukum Islam. Nah, tadi kita sudah membahas tentang dalil-dalil dalam hukum Islam. Nah, dalil-dalil itu ada 4. Dan disepakati oleh para ulama itu ada 4 dalil. Dasar kita untuk menetapkan hukum itu ada 4 macam. Yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua adalah hadis Nabi. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah ijma, kesepakatan. Al-Quran, Ya. Nabi, Yang ketiga adalah ijma atau kesepakatan. Bukan jima ya. Ya. Astagfirullahaladzim. Kalau kan bahasa Arab itu sama. Jam dari kata jamaahnya cuma. Ya. Kalau ijma kesepakatan. Ya. Kalau jima suami istri. Ya. Ya. Dari kata yang satu bahasa Arab tapi memiliki arti yang sangat Luas. Jadi bahasa Arab itu luas. Ya. Ada jamaah ya berkumpul seperti ini jamaah. Kemudian ada kias. Nanti kita jelaskan satu persatu. Ya, sumber hukum pertama Al-Quran, hadis, ijma dan Kias. Oke, yang pertama. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari bahasa Arab juga, qara'a yaqra'u. Quran. Ya, artinya ada 2 maknanya. Yang pertama sesuatu yang dibaca karena Al-Quran itu dibaca dengan lisan, dibaca dengan mulut kita, dengan lisan-lisan manusia. Makna yang kedua, Al-Quran itu pengumpul. Kenapa pengumpul? Karena Al-Quran itu adalah mengumpulkan kabar, mengumpulkan berita,